Hai, selamat pagi sahabat Obsasi dimanapun Anda berada. Terima kasih kita bertemu kembali di Obsasi Rabain pagi ini. Tentunya dengan narasumber yang kita belum kenal, bukan berarti tidak sayang. Kita akan mengenal layanan gigi spesialis, dokter spesialis periodontia, RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain Moreni. Untuk itu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi sahabat Obsasi Rabain yang selalu stay ya melalui Instagram dan Facebook, dan kali ini ada TikTok Rumah Sakit Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Selamat datang di acara Obsasi, obrolan singkat berbagi informasi. Oke, bersama saya Ceni Wulansari. Tentunya saya tidak sendirian. Hari ini saya ada di belakang, ada tim Humas dan Promosi Kesehatan yang selalu setia sebagai tim untuk kegiatan podcast kita. Dan tentunya saya bersama dokter spesialis periodontia. Mari kita sambut dokternya, sebut namanya tanda nih. Tak kenal maka tak sayang tadi, artinya kita langsung saja ya berkenalan lebih dekat agar kita sama tahu nih apa nih dokternya dari mana, umurnya berapa, mungkin bisa kita tahu kesehariannya di mana, kita lebih dekat lagi mengenalnya. Oke, silakan Ibu. Terima kasih Bu Ceni dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Susi Susanti, spesialis periodontia, umur 35 tahun. Saya lulusan dari Universitas Sriwijaya dan Universitas Pajajaran. Saat ini saya bertugas sebagai dokter gigi spesialis di Poli Gigi dan Mulut Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Rabain. Baiklah, untuk Perkenalannya Bu ya? kenalannya. Oke, terima kasih. Tentunya kabarnya baik ya Bu pagi ini. Hari ini kita sudah di luar Bu ya, Iya. sudah penyuluhan langsung dengan pengunjung dan terus kita ajak di podcast biar lebih asik kita ngobrolnya, lebih khusus Bu ya, tidak seperti tadi Bu ya. Oke, alhamdulillah kita semua sehat, semoga selalu dalam keberkahan ya. Kita ngobrol seru ini setelah kita kenalan, sudah tahu kita namanya ya, dokternya adalah Dokter Gigi Susi Susanti, spesialis periodontia, lahirnya di Palembang 25 Juni 1988. Sekarang yang benar-benar ingin kita simak, langsung kita gali nih Bu ya. Dokter gigi spesialis perio itu seperti digelar Ibu, Dokter Gigi Susi Susanti SP Perio. Nah, jadi gigi spesialis perio itu apa ya Bu? Ya. Agar sahabat Obsasi Rabain tahu Bu. Ya. Mungkin belum familiar ya kalau spesialis perio di bidang kedokteran gigi. Tapi memang kalau dokter gigi spesialis perio atau biasa dipanggil dengan periodontis, itu adalah dokter gigi spesialis yang khusus atau biasanya fokus pada pencegahan, diagnosis, dan pengobatan pada penyakit-penyakit periodontal yang menyerang gusi, tulang, alveolar, dan jaringan penyangga gigi lainnya. Dan juga untuk spesialis periodontia ini memang baru ada satu di Kabupaten Muara Enim, jadi memang belum terlalu familiar. Aplaus dong. Cuma satu ya, hanya ada satu di rumah sakit kita ya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Tentu, tapi apa dong bedanya Bu antara dokter gigi spesialis dengan dokter gigi umumnya Bu? Jadi dokter gigi spesialis itu adalah dokter gigi yang sudah mengambil spesialisasi di bidang kedokteran gigi. Jadi di bidang kedokteran gigi itu banyak sekali spesialisnya, ada 8.
ada bedah mulut, ada spesialis orto untuk yang pemasangan kawat gigi, ada spesialis konservasi gigi untuk penanggalan dan perawatan saluran akar, ada penyakit mulut, salah satunya ada spesialis periodontia yang merawat penyakit dan di jaringan gusi dan jaringan penyangga gigi. Ada juga spesialis yang kedokteran gigi anak. Jadi berbagai macam. Ada 8 ya Bu. 8. Dan satunya spesialisnya periodontia ada di Rumah Sakit Rabain, sahabat Obsasi Rabain. Oke, sekarang kalaupun misalnya penyakit gigi dan mulut yang bagaimana yang Ibu Dr. Susi kerjakan? Ya, jadi untuk kasus-kasus dari penyakit periodontal itu banyak ya. Awalnya mungkin dari penyakit-penyakit emergensi, biasanya penyakit abses, perikoronitis. Ada juga penyakit yang membutuhkan perawatan bedah dan non bedah. Biasanya perawatan non bedah ini seperti perawatan untuk pembersihan karang gigi, untuk penyakit-penyakit gingivitis, periodontitis. Kalau misalnya untuk tindakan bedah itu biasanya pada penyakit-penyakit gusi yang mengalami enlargement atau pembesaran, itu biasanya dilakukan kita lakukan bedah seperti gingivektomi, gingivoplasti dan bedah-bedah lainnya. Artinya dokter gigi spesialis periodontia ini berfokus pada perawatan gusi Bu ya, tulang gigi atas kira gigi ya Bu ya, jaringan pendukung gigi lainnya, pendukung gigi lainnya. Jadi ada tulangnya, ada sementum yang melapisi akar, dan juga ada ligamen untuk jaringan ikat giginya. Artinya ada banyak, ada meskipun di 8 spesialis tadi, tapi yang sering kita alami, sahabat obsasi mungkin giginya yang goyang atau gusi hitam tadi bisa di Bu Dr. Susi ya. Jadi, terus perawatan khususnya Bu nih Bu, perawatan khususnya seperti apa sih Bu kalau di periodontia itu Bu? Perawatan khususnya itu biasanya kalau untuk masyarakat umum, kalau untuk pembersihan karang gigi biasa yang istilahnya yang simple, sederhana, itu biasanya bisa dilakukan ke dokter gigi biasa. Tetapi pada kasus-kasus yang sudah kompleks, yang sudah berat, itu biasanya dirujuk ke dokter gigi spesialis periodontia. Itu biasanya pada kasus-kasus yang giginya sudah kehilangan jaringan penyangganya, jadi goyangnya lebih dari derajat 2, atau pasien-pasien yang memiliki ada penyakit sistemik. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang membutuhkan perawatan lebih lanjut di bidang periodontia. Artinya semua bisa ya Bu ya? Insya Allah. Semuanya bisa. Nah terus nih kalau kemarin kami di pertanyaan di Instagram ya Bu ya, pertanyaan di Instagram itu salah satunya, apakah bisa dilakukan scaling? Apakah bisa dilakukan scaling di rumah sakit di daerah? Bisa nggak Bu itu scaling itu? Scaling bisa dilakukan karena kita sudah memiliki fasilitas yang lengkap di poli gigi dan mulut. Tetapi untuk pasien-pasien yang dengan kasus yang berat dan scaling yang dibutuhkan lebih berat, biasanya ada namanya scaling dan planning. Jadi bukan cuma dibersihin karang giginya, tetapi di planning. Jadi ada penghalusan akar. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien yang kan sudah ada terasa bau mulut, giginya terasa kotor, mudah berdarah, itu segera datang untuk dirawat. Oh, artinya scaling itu sendiri adalah untuk pembersihan karang gigi, sahabat obsasi Rabain. Soalnya pertanyaan yang masuk kadang menggunakan bahasa medis, kadang yang biasa. Tentu kami agak kesulitan, kemarin kami kan di poli kita belum ada nih. Tapi kalau misalnya untuk perawatan gigi sendiri, scaling tadi, sahabat obsasi Rabain, kapan Bu bisa ke rumah sakit, bisa ketemu Ibu Dr. Susi ini? Untuk sahabat rumah sakit Rabain bisa bertemu dengan saya pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pada jam pelayanan dari rumah sakit. Oke, jamnya tetap pendaftaran seperti biasa di 7.30 sampai dengan jam 12. Tapi dokternya ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk sementara bisa di umum dulu Bu, atau udah bisa menggunakan BPJS kita Bu? Untuk sementara masih pasien umum, daftar umum dulu ya. Tapi untuk nanti untuk proses selanjutnya insya Allah akan kerjasama dengan BPJS. Nah, sepanjang ini Ibu
duduk sebagai dokter spesialis Bu ya, punya seri nggak Bu buat kita Bu tentang pengalaman apa namanya bertemu dengan pasien yang seperti mengalami gangguan di apa namanya di periode usia itu sendiri. Ya. Jadi untuk biasanya pasien-pasien ini kan jarang atau meremehkan ya masalah karang gigi. Tetapi kalau dia sudah merasa tidak nyaman, sudah ada keluhan-keluhan seperti bau mulut, gigi goyang, atau istilah itu masalahnya itu sudah berat, barulah dia datang. Jadi disarankan kepada masyarakat dan pasien-pasien harus rajin sering kontrol ke rumah sakit, dirutinkan setiap 6 bulan. Walaupun kita tidak ada keluhan, harus datang untuk memeriksakan ini. Oke, sekarang ini closing statement nih. Closing statement, apa harapan Ibu Dr. Susanti sebagai apa namanya pengguna pelayanan ya, sebagai yang sudah bergabung di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain sebagai usernya, terus apa harapan Ibu ke penggunanya, masyarakatnya? Alhamdulillah, saya juga sangat senang dan bangga bisa menjadi bagian dari Rumah Sakit Umum Daerah HM Rabain, dan saya sangat mensupport visi rumah sakit untuk menjadi rumah sakit yang mandiri dengan pelayanan yang prima. Semoga dengan adanya tambahan layanan untuk dokter gigi spesialis khususnya periodontia itu bisa menambah daya meningkatkan kualitas dari rumah sakit kita, apalagi sekarang rumah sakit kita sudah tipe B, akreditasinya sudah sangat baik, dan semoga nanti untuk masyarakatnya juga lebih care, lebih peduli dengan kesehatan gigi dan mulutnya, dengan rutin memeriksakan kesehatan, terutama bisa berkunjung ke Rumah Sakit Umum HM Rabain. Oke, jadi sahabat Obsasi Rabain, kita sudah tahu ya apa itu dokter spesialis gigi, spesialis periodontia, dan apa tugas-tugasnya. Apabila kita mengalami gejala-gejala yang berhubungan dengan gusi, segera periksakan ke spesialis periodontia. Dengan begitu, penanganan dapat dilakukan secara optimal. Jika kamu ingin konsultasi nih, sahabat Obsasi Rabain, seputar gusi dan mulut itu bisa juga melalui Instagram atau Facebooknya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain, atau ke nomor telepon 08 1173 00060. Angin berhembus berkelana, hijau indah rintik-rintiknya. Tidak ada yang sempurna, mohon selalu saran dan kritiknya. Oke, terima kasih Bu Susi sudah hadir. Terima kasih tim podcast, ada tim PKRS dan Humas. Semoga kita bertemu kembali di podcast di Obsasi Rabain berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.